Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, baik. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materinya, supaya kita tahu apa aja isi materinya, Bapak jelaskan dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan benar dan teliti. Jadi, Bapak harap setelah pembelajaran hari ini, kalian itu dapat memahami faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kalian sudah siap? Siap. Baik. Baik, sebelum masuk ke faktor-faktor laju reaksi, Bapak mau tanya dulu, kalian ada yang masih ingat nggak sih apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia itu perubahan dari reaktan berubah menjadi produk. Betul ya. Jadi reaksi kimia itu perubahan reaktan menjadi produk. Nah, pada saat perubahan reaktan menjadi produk itu pasti ada selang waktu untuk berubah. Nah, selang waktu itu yang biasa kita kenal sebagai dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi merupakan perubahan reaktan menjadi produk per satuan waktu. Nah, untuk perubahan itu pasti membutuhkan energi minimum agar dapat terbentuk sebuah reaksi. Nah, energi minimumnya itu bisa kita sebut sebagai dengan energi aktivasi, yaitu energi minimal untuk pembentukan sebuah produk. Nah, energi aktivasi ini dihasilkan dari sebuah tumbukan-tumbukan antara partikel. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa menyimak video yang ada di sini ya. Kalian tonton dulu video ini. Jadi setelah kalian menonton video tadi, jadi ketika suatu zat direaksikan, nah, partikel-partikel antara produknya itu antara zat reaktannya itu saling bertumbukan. Tapi ada sebagian partikel-partikelnya yang tidak bertumbukan. Partikel-partikel yang bertumbukan dan membentuk sebuah produk ini disebut sebagai tumbukan efektif. Dan partikel-partikel yang tidak membentuk sebuah produk ini disebut sebagai tumbukan tidak efektif. Nah, pembentukan dari produk ini dipengaruhi oleh posisinya. Jika posisi partikel antar partikel ini tepat, maka produk pasti akan terbentuk. Sebaliknya, jika posisinya tidak tepat, maka produk ini tidak dapat terbentuk. Selanjutnya, kita akan masuk langsung ke faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Itu ada konsentrasi ya. Jadi jika konsentrasi diperbesar atau semakin banyak konsentrasi, maka jumlah partikel yang ada pada zat tersebut akan lebih banyak, sehingga akan memungkinkan untuk bertumbukan efektif, sehingga laju reaksi nanti kemungkinan akan lebih cepat terjadi. Nah, contohnya ini ada pada, misalkan kita punya senyawa HCl 1 molar dan 2 molar. Nah, senyawa HCl 2 molar ini pasti jumlah partikelnya lebih banyak daripada yang 1 molar, sehingga kemungkinan untuk membentuk sebuah produk akan lebih besar pada HCl 2 molar dibandingkan HCl 1 molar. Ada luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak juga jumlah tumbukan yang kemungkinan akan terjadi. Nah, hal inilah yang dapat membuat laju reaksi akan semakin cepat. Contohnya, pada saat kita ingin merebus gula merah. Pada saat kita ingin merebus gula merah, pasti kita lebih dulu mengiris gula merah kan, daripada kita langsung menaruh bongkahannya. Karena kalau kita menaruh sebukannya, itu akan mempercepat proses reaksinya. Jadi luas permukaan itu dapat mempercepat laju reaksi. Selanjutnya ini ada pengaruh dari temperatur. Nah, semakin tinggi suhu suatu zat, maka semakin banyak juga jumlah partikel yang lebih aktif bergerak atau energi kinetiknya lebih cepat. Nah, dan kemungkinan terjadi tumbukannya itu akan semakin bertambah. Contohnya ini saat kita melarutkan vitamin C, ini analogi aja ya. Saat kita melarutkan vitamin C, misalkan kita siapkan air panas dan air hangat dan air biasa. Saat kita melarutkan vitamin C, pasti akan lebih cepat vitamin C ini larut pada air panas dibandingkan
air biasa karena gerakan-gerakan tumbukan-tumbukannya akan semakin cepat dan semakin sering sehingga dapat mempercepat reaksinya. Yang keempat ada pengaruh katalis. Katalis ini ketika suatu zat direaksikan dan ditambah katalis, maka katalis ini akan membantu mempercepat sebuah reaksi ini, tapi di akhir reaksi akan diperoleh kembali. Nah, katalis ini sebenarnya fungsinya hanya untuk menurunkan energi aktivasi dari zat tersebut, sehingga energi minimumnya jadi hanya diperlukan sedikit dibanding tanpa katalis. Nah, contohnya ini ada pada industri ya, pada pembuatan asam sulfat dipakai V2O5 atau vanadium pentaoksida digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfatnya. Atau kalau contoh dalam kehidupan sehari-harinya kita bisa menggunakan contoh ragi ya, pada saat pembuatan roti, toko-toko roti pasti menggunakan ragi untuk membantu mengembangkan si kue itu agar lebih cepat terbentuk. Nah, jadi dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi ini kurang lebihnya ada 4: konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan suhu. Nah, setelah kalian sudah tahu apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, di sini Bapak telah menyiapkan soal. Di laptop juga ada soalnya. Kalian bisa isi soal ini, Bapak beri waktu 20 menit berdasarkan faktor-faktor laju reaksi yang sudah Bapak jelaskan dan berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti setelah selesai dikumpulkan. Baik, ini soal bisa kalian kerjakan. Baik, selanjutnya yang mau jawab pertanyaan nomor 3 siapa? Saya, Pak. Silakan. Jawabannya D. Karena pada gambar 1 sama 2 laju reaksinya dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan. Pada gambar 1 dan 3 laju reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Dan pada gambar 2 dan 4 dipengaruhi oleh konsentrasi. Pada gambar 3 dan 4 dipengaruhi oleh luas permukaan, sehingga hanya D yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi benar ya, jawabannya D. Jadi pada gambar gelas ukur yang 4 dan 5 itu hanya dipengaruhi oleh suhu, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Nah, jadi mungkin itu hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Dari semua pembelajaran tadi, ada yang mau menyimpulkan di antara kalian? Saya silakan. Jadi faktor-faktor yang tadi yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi itu pengaruh terhadap daerah tumbukan itu jumlah partikelnya. Yang kedua luas permukaan, itu pengaruhnya terhadap daerah tumbukan itu luas partikelnya. Yang ketiga suhu, pengaruh pada daerah tumbukannya itu energi kinetik atau pergerakan partikel. Sama yang keempat itu katalis atau zat tambahan. Jadi kalau katalis ditambahin akan mempercepat laju reaksinya. Benar ya, jadi setelah kita belajar tadi, kita sudah tahu bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ada konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan suhu yang sudah dijelaskan. Baik, boleh dikumpulkan dulu jawaban pertanyaannya. Baiklah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian semua sudah menyimak dengan baik. Bapak harap semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.